Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, NIM 21050400076. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Yang pertama, sistem perlindungan hak cipta di Indonesia ini jika menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di sini saya akan menjawab. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur perlindungan hukum terhadap hak cipta. Berikut adalah beberapa poin penting dalam undang-undang tersebut. Yang pertama, definisi hak cipta. Undang-undang hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta yang diungkapkan dalam bentuk nyata, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra. Subjek hak cipta. Pemilikan hak cipta adalah pencipta atau penerima hak cipta yang ditentukan berdasarkan perjanjian atau hukum. Lingkupkan perlindungan. Hak cipta mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi mencakup hak untuk mengumumkan karya, mengadakan karya, memperbanyak karya, mengendalikan karya, dan mengalihkan hak cipta kepada pihak lain. Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta karya dan hak untuk mencegah perubahan yang merugikan kehormatan atau reputasi karya. Batas dan pengecualian. Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur batasan dan pengecualian dari hak cipta untuk kepentingan umum, seperti penggunaan karya dalam pendidikan, penelitian, parodi, dan pemberitaan. Perlindungan digital. Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur pelindungan hak cipta dalam lingkungan digital, termasuk perlindungan terhadap tindakan pembajakan dan penggunaan teknologi perlindungan informasi atau DRM. Pengaturan pelaksanaan. Undang-undang ini juga memberikan dasar bagi pembentukan lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan hak cipta di Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. 2. Sehingga timbullah pertanyaan tentang hal ini. Jika menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur pelindungan hukum terhadap merek dagang. Berikut adalah beberapa poin penting dalam undang-undang tersebut. Definisi merek. Undang-undang merek mengidentifikasikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dan digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Pendaftaran merek. Undang-undang merek menyediakan sistem pendaftaran merek yang melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan dan melindungi merek tersebut di Indonesia. Larangan pendaftaran. Undang-undang merek menetapkan beberapa larangan terhadap pendaftaran merek, seperti merek yang bertentangan dengan ketertiban umum, merek yang meniru merek terkenal, atau merek yang menyesatkan. Durasi perlindungan. Perlindungan merek yang didaftarkan memiliki durasi 10 tahun sejak tanggal pendaftaran dan dapat diperpanjang secara berkala. Pelanggaran dan sanksi. Undang-undang merek menyediakan sanksi perdata dan pidana terhadap pelanggaran merek. Sanksi ini meliputi ganti rugi, penyitaan, penghancuran barang, tiruan atau benda-benda terkait, dan sanksi pidana berupa denda atau hukum penjara. Indikasi geografis. Undang-undang merek juga mencakup ketentuan tentang perlindungan indikasi geografis, yaitu tanda dan menunjukkan asal geografis. 3. Milik Guslow sebagai pencipta lagu menjual hak ekonomi lagunya kepada prosedur rekaman secara tanpa batas atau jual putus. Berapa jangka waktu pengalihan hak ekonomi pencipta lagu kepada prosedur fonogram sehingga hak itu kembali lagi kepada Melly Guslow selaku pencipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, di Indonesia, hak ekonomi yang telah dialihkan atau dijual oleh pencipta lagu kepada prosedur rekaman secara tanpa batas atau jual putus tidak secara otomatis kembali kepada pencipta lagu setelah jangka waktu tertentu. Jika hak ekonomi lagu tersebut telah dialihkan secara jual putus, produser rekaman memiliki hak ekonomi atas lagu tersebut secara permanen, kecuali ada ketentuan yang berbeda dalam perjanjian antara pencipta lagu dan produser rekaman. Dalam hal pengalihan hak ekonomi, Undang-Undang Hak Cipta tidak menyebutkan batasan waktu pengalihan hak secara spesifik. Oleh karena itu, jangka waktu pengalihan hak ekonomi kembali kepada pencipta lagu akan ditentukan oleh perjanjian antara pencipta lagu dan prosedur rekaman yang dapat mengatur ketentuan khusus terkait hal tersebut. Perjanjian antara kedua pihak akan menjadi dasar dalam menentukan jangka waktu pengalihan hak ekonomi. Penting bagi pencipta lagu untuk memperhatikan dan mengevaluasi perjanjian yang mereka buat dengan prosedur rekaman sebelum melakukan pengalihan hak ekonomi secara jual putus.
Disarankan untuk melibatkan ahli hukum atau konsul hukum dalam proses perjanjian untuk memastikan hak dan kewajiban yang adil dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan penciptaan lagu. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.